أعمالهم يعرفها الخبير ثالثها الإيمان بالكتب التي على جميع الأنبياء أنزلت بجهة الإجمال غير أربعة أسماؤها معلومة مسمعة رابعها الإيمان بالرسل الكرام تفصيل 25 لزام آدم إدريس وأيوب ونوح هود وإبراهيم صالح يروح إسحاق إسماعيل لوط وشعيب يونس يوسف البري من كل عيب يعقوب موسى زكريا وكذا هارون داود سليمان احتذى إلياس واليساع ذو الكفل تلا يحيى وعيسى ثم طه المفضلا عصمتهم من كل منهي اللزيم فطانة صدق وتبليغ حتيم فهذه الأرباع حتم لهم أضدادها محالة عليهم وزد عليها واحدا في وصفهم جاز فذي تسعة في حقهم وذاك كل عارض الإنسان ما لم يعرضهم إلى نقصان بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله. إياك صراط الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa afadu alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faslun ini adalah fasal. Fasal ini tentang zakatnya sapi atau lembu. Sama dengan unta. Zakatnya sapi ini ada nisabnya, ya. Artinya ada batas mulai wajib zakat dan bertingkat-tingkat. Sekarang permulaan nisab. Wa awwalu nisabil baqari. Wa awwalu adapun permulaan nisabnya al-baqari sapi atau lembu. Salasuna ialah 30 ekor. Salasuna ialah 30 ekor. Jadi permulaan wajib zakatnya sapi itu adalah 30 ekor. Nah, kalau belum mencapai jumlah itu belum wajib zakat. Lalu zakatnya apa? Wajibu dan wajib fiha di dalamnya apa? Salasuna 30 ekor itu. Di dalamnya dalam salasuna. Wa fi ba'din nusakhi dan sebagian naskah-naskah matan disebutkan wa fihi. Jadi kalau tadi kan wa fiha. Dalam sebagian naskah matan wa fihi. Jadi kalau ha itu muannas perempuan, sedangkan fihi, hi-nya itu mudzakkar. Nah, kalau wa fiha, dhamir ha itu kembali kepada salasuna, 30 ekor. Kemudian kalau dibaca wa fihi, ha-nya, hi itu dhamir mudzakkar, itu kembali kepada nisab. Ya. Awalun nisab al-baqar. Jadi kalau dibaca wa fihi dan di dalamnya artinya di dalam nisab. Nisab tersebut, ain nisab tersebut, ya maksudnya sama saja. Ya. Nah, berapa zakatnya kalau 30 ekor? Nah, wafihi, wajib fi dan wajib fiha di dalam 30 ekor sapi itu tabiun apa? Sapi tabi, ya. Sapi tabi. Tabi ini anak sapi, ya, anak sapi. Tabiun apa? Anak sapi tabi. Nah, ibnu sanatin berusia 1 tahun. Berumur 1 tahun. Wadakhala dan masuk. Wadakhala dan masuk apa tabi itu? Fisaniyati pada tahun yang kedua. Fisaniyati pada tahun yang kedua. Jadi maksudnya sapi tabi itu sapi yang berumur 1 tahun sempurna sudah masuk ke tahun kedua. Ya, jadi ini apa? Awal nisabnya sapi yaitu 30 ekor. Kalau belum mencapai jumlah tersebut belum wajib zakat. Ya. Nah, zakatnya adalah seekor sapi, anak sapi yang berumur 1 tahun sempurna. Ya. Summiya bidzalika. Summiya dinamakan apa tabi itu, apa sapi tabi itu bidzalik dengan nama itu, dengan nama tabi. Jadi sapi tabi atau yang berumur 1 tahun sempurna itu diberi nama tabi. Kenapa?
Litabihi karena ikutnya sapi tabi itu. Litabihi karena ikutnya sapi tabi itu umau kepada induknya. Mau kepada induknya. Jadi masih ngekor induknya kemana-mana ya. Fil mar'ah di tempat gembala. Fil mar'ah di tempat gembala. Ya. Ini masalah nama. Jadi tabi'un itu dari kata tabi'ah. Tabi ayat ba'u itu ikut atau ngekor. Nah, dan tabi ini saudara jantan ya. Jadi di situ kan tidak ada taknya, tabi'un, sapi jantan. Walau andaikan akhraja mengeluarkan siapa man, orang yang berzakat. Walau andaikan akhraja mengeluarkan siapa man, orang yang berzakat. Mengeluarkan tabi'atan akan sapi tabi betina ya. Tabi'atan akan sapi tabi betina. Jadi kalau tabi'un itu jantan, kalau tabi'atun itu sapi tabi betina. Jadi ada taknya. Bagaimana? Kalau zakatnya pakai yang betina tapi umurnya tetap 1 tahun sempurna. Ajza'at maka mencukupi apa tabi'ah itu. Sapi tabi betina itu bitoriqil aula dengan jalan lebih utama. Bitoriqil dengan jalan lebih utama. Maksudnya lebih baik. Ya. So, begini. Zakatnya ternak. Kalau kita menzakati ternak, maka zakat itu lebih baik yang betina ketimbang yang jantan. Kenapa? Sebab kalau yang betina ini kan bisa beranak. Kalau yang jantan kan tidak. Jadi di sini berbeda dengan misalnya dalam binatang korban. Kalau binatang korban itu tidak ada kaitannya dengan jantan dan betina, tapi yang sehat, yang gemuk itu. Biasanya yang gemuk itu yang jantan kalau. Tapi kalau bab zakat justru yang betina yang lebih diutamakan. Nah, jadi ini awal nisabnya sapi atau awal wajib zakatnya sapi itu adalah 30 ekor. Kemudian tingkat nisab yang kedua, wajib fi arba'ina. Wajib dan wajib fi arba'ina dalam 40 ekor sapi. Wajib dan wajib fi arba'ina 40 ekor sapi. Apa? Yang zakatnya apa? Musinnatun, adapun sapi betina musinnah. Musinnatun sapi betina musinnah. Jadi apa? Ada taknya ini menunjukkan betina. Laha baginya, bagi musinnah itu sanatani umur 2 tahun. Sanatani umur 2 tahun. Wadakhalat dan masuk apa musinnah fi salasi ke tahun yang ketiga, pada tahun yang ketiga. Jadi 2 tahun sempurna. Ya. Nah, kemudian masalah penamaan. Mengapa sapi yang berumur 2 tahun itu disebut musinnah? Nah, di sini alasannya sumiyat bidzalika. Sumiyat dinamai apa musinnah? Sumiyat namanya apa musinnah itu bidzalik dengan nama musinnah. Bidzalik dengan nama musinnah. Jadi sapi musinnah itu diberi nama musinnah kenapa? Litakamuli asnaniha, litakamuli karena sempurnanya asnaniha gigi-giginya ya. Giginya musinnah itu. Ya, sebab binatang hewan itu sama dengan manusia.
Jadi giginya tumbuh secara bertahap. Jadi kalau sudah umur 2 tahun giginya sapi itu sudah sempurna, makanya dikatakan musinnah. Musinnah itu berasal dari kata sinnun. Sinnun itu bermakna gigi di sini. Sekalipun ada sinnun yang bermakna tahun atau usia. Nah, walau akhraja an arba'ina tabi'aini, walau andaikan akhraja, mengeluarkan siapa man ini orang yang berzakat. Walau andaikan akhraja, mengeluarkan siapa man an arba'ina dari 40 ekor sapi. An arba'ina dari 40 ekor sapi, mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat tabi'aini, 2 ekor sapi jantan tabi, sapi tabi'aini, 2 ekor sapi jantan tabi. Yaitu tabi itu kan umur 1 tahun tadi. Nah, bagaimana? Tadi ketentuannya kan zakatnya sapi yang 40 ekor itu sapi musinnah, sapi betina yang berumur 2 tahun sempurna. Nah, kemudian andaikan diganti, sapi musinnah itu diganti dengan 2 ekor sapi tabi yang jantan. Bagaimana itu? Ajza, maka mencukupi apa itu? Akhraja, mengeluarkan itu ya. Akhraj, ajza, maka mencukupi apa itu akhraj, mengeluarkan itu, ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Ya. Jadi ini tingkatan nisabnya sapi yang nomor 2. Dan memang hanya ada 2. Jadi nisabnya sapi itu hanya ada 2 tingkat, yaitu 30 dan 40. Kalau 30 seekor sapi jantan tabi umur 1 tahun sempurna. Kalau 40 maka zakatnya adalah seekor sapi betina musinnah yang berumur 2 tahun sempurna. Nah, lebih dari itu bagaimana? Wa ala hadza, ini ya. Wa ala hadza, dan atas ketentuan ini. Wa ala hadza, dan atas ketentuan ini. Ketentuan apa tadi kan? 30 ekor wajib seekor tabi. Kalau 40 ekor wajib seekor musinnah. Nah, atas ketentuan ini, abad dan selamanya, fakis maka hendaklah mengkias. Fakis maka hendaklah mengkias. Mengkias itu apa? Artinya dijadikan pedoman ya, ukuran. Fakis maka hendaklah kamu menjadikan mengukur atau memperdomani, menjadikan pedoman. Jadi kalau 30, tiap 30 ekor zakatnya seekor tabi jantan. Tiap 40 ekor zakatnya seekor sapi musinnah umur 2 tahun yang betina. Nah, jadi kalau umpamanya 80 ekor, maka 2 kali 40 gitu. 2 kali 40 yaitu 2 ekor musinnah, gitu aja, tinggal ngitung. Kalau 70 ekor, jadi 30 tambah 40. Yang 30 itu seekor tabi, yang 40 itu seekor musinnah gitu. Nah, misalnya wa fi mi'atin wa ishrina, wa fi mi'atin, dan dalam 100, wa ishrina, dan 20 ekor, wa fi mi'atin, dalam 120 ekor. Jadi kalau punya sapi 120, berapa zakatnya? Salah musinnatin, adapun 3 sapi betina musinnah. Salah musinnatin, adapun 3 ekor sapi musinnah. Atau arba'atu 4 ekor, atau arba'atu 4 ekor addiatin, sapi tabi, sapi jantan tabi. Jadi bisa pilih lah, sebab 120 itu adalah
bisa menjadi kelipatan 40, bisa juga 30. Jadi kalau 30 kali 4, 120. Nah, kalau kelipatan 30 berarti 4 sapi tabe. Nah, kalau itu dianggap kelipatan 40, 3 kali 40 berarti itu 3 sapi musinah. Nah, kemudian sekarang selanjutnya kambing. Faslun ini adalah satu pasal. Pasal ini tentang zakatnya kambing. Ternak kambing. Wa awwalu nisabil ghanami. Wa awwalu adapun permulaan nisabil ghanami, nisabnya kambing. Nah, kambing ini bisa domba atau kambing kacang, artinya bukan domba. Pokoknya kambing. Wa awwalu adapun permulaan nisabil ghanami, nisabnya kambing, arba'una ialah 40 ekor. Jadi lebih banyak. Kalau sapi 30 ekor, kambing 40. Ya. Wa fiha, dan di dalam arba'una, di dalam 40 ekor kambing itu, wa fiha dalam arba'una syatun, adapun seekor kambing. Syatun adapun seekor kambing. Seekor kambing itu bisa jad'atun minad dha'ni. Ya. Jad'atun minad dha'ni. Kambing betina jad'ah. Ya. Jad'atun kambing betina jad'ah. Minad dha'ni dari biri-biri atau domba. Minad dha'ni biri-biri. Au saniyatun, atau kambing betina saniyah. Au saniyatun, atau kambing betina saniyah. Minal ma'zi, dari kambing kacang. Minal ma'zi dari kambing kacang. Nah, apa jad'ah dan apa saniyah sudah disebutkan di muka. Kalau jad'ah itu usia kambing itu 1 tahun sempurna, masuk ke tahun yang kedua. Kalau saniyah itu usia kambing itu mencapai 2 tahun sempurna, masuk ke tahun ketiga. Jadi saudara, kalau berternak kambing sejumlah 40 ekor selama 1 tahun, jadi ini 1 tahun, maka wajib zakatnya di akhir tahun adalah seekor kambing. Kalau kambingnya itu biri-biri, cukup berumur 1 tahun sempurna. Kalau bukan kambing biri-biri harus 2 tahun sempurna. Ya. Wasabaqo bayanul jad'ati wassaniyati. Wasabaqo, dan telah dahulu. Wasabaqo, dan telah dahulu bayanu, apa penjelasan al-jad'ati, kata jad'ah. Al-jad'ati, kata jad'ah, wassaniyati, dan kata saniyah di muka. Dalam apa? Dalam zakatnya unta itu sudah disebutkan. Yaitu bahwa jad'ah itu berumur 1 tahun sempurna, kalau saniyah berumur 2 tahun sempurna. Nah. Kemudian itu tadi awal nisabnya kambing. Kemudian sekarang tingkat nisabnya kambing yang kedua. Wa fi mi'atin wahda wa ishrina syatani. Wa fi mi'atin, dan dalam 100. Wa ihda, dan 1 wa ishrina, dan 20. Ya, wa ihda, dan 1 wa ishrina, dan 20 ekor. Maksudnya 121 ekor kambing. Ya. 121 ekor kambing. Berapa zakatnya? Syatani, 2 ekor kambing. Syatani, 2 ekor kambing. Nah, dengan ketentuan sama dengan tadi ya. Kalau kambingnya itu domba, maka cukup berumur 1 tahun sempurna. Kalau kambingnya bukan domba, harus 2 tahun. Nah. Kemudian sekarang tingkat nisab kambing yang ketiga. Wa fi mi'ataini, dan di dalam 200.
wa fi mi'ataini, dan di dalam 200, wa wahidatin, dan seekor kambing, wahidatin dan seekor kambing, maksudnya dalam 201 ekor kambing, 201 ekor kambing, maksudnya punya kambing sebanyak 201 ekor. Berapa zakatnya? Salatu syiahin. Adapun 3 ekor kambing. Salatu syiahin adapun 3 ekor kambing. Kambingnya tak, ya terserah apakah kalau biri-biri tentu 1 tahun, kalau bukan biri-biri 2 tahun sempurna. Kemudian tingkatan nisabnya kambing yang keempat. Wa fi arba'i mi'ati, wa fi arba'i mi'atin, wa fi arba'i mi'atin, dan di dalam 400 ekor kambing. Wa fi arba'i mi'atin, dan dalam 400 ekor kambing. Arba'u syahid, adapun 4 ekor kambing. Arba'u, adapun 4 syahid kambing. Jadi kalau sudah jumlah kambing mencapai 400, maka zakatnya menjadi 4 ekor. Ini saudara tingkatan nisabnya kambing yang keempat. Dan ini ketentuan ini yang terakhir ya. Asumma fi kulli mi'atin. Kemudian kalau sudah mencapai 400, summa fi kulli mi'atin, kemudian summah, kemudian fi kulli mi'atin, dalam setiap ekor kambing, dalam setiap 100 ekor kambing. Summa, kemudian fi kulli mi'atin, dalam setiap mi'atin 100 ekor kambing. Berapa zakatnya? Syatun, adapun seekor kambing. Syatun, adapun seekor kambing. Jadi kalau lebih dari, jadi kalau 400 ke atas ya. Kalau 400 ke atas, tiap-tiap 100 ekor itu dizakati seekor kambing. Jadi kalau 500 ya 5, 600 6 gitu. Ya. Kalau tidak mencapai, ada lebih tapi tidak mencapai 100. Misalnya 450 misalnya. Ya zakatnya tetap 4. Yang 50 itu tidak dizakati. Itu dimaafkan. Ini termasuk kelonggaran. Ya, padahal itu kan pertambahan hasil penghasilan. Tapi kan agama ini kan tidak membebani dengan cara yang memberatkan. Hanya kalau memang akan bersedekah lebih bagus. Mau kali 450, mau dizakati 5, mau ya baik-baik saja. Ya. Awak tadi ini kembali lagi ke sebelum buka kurung ya. Wa qauluhu, adapun perkataan musannif wa fi mi'atin wahida wa ishrina sa'atan nih. Kemudian sesudah kurung tutup kurung ila akhiri, sampai akhir. Zahirun adalah jelas. Zahirun adalah jelas. Jadi ini cukup. Ghaniyun tidak butuh. Ghaniyun tidak butuh anisyari kepada penjelasan. Jadi ini tidak perlu disyarai lagi gitu ya. Jadi ini saudara adalah ketentuan zakatnya sapi dan kambing. Nah. Kemudian faslun wal khalithani. Wallahu a'lam. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah. Wa ya rabbi irhamni husni khatimati. Nah. Wa fi qala Syaikhul rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, lahu baginya. Baginya siapa? Ini merujuk kepada yang disebut terakhir siapa? Al-Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, lahu baginya
Baginya artinya bagi Imam Bukhari. Ya, sebab seorang muhaddis, ahli hadis itu meriwayatkan hadis tidak hanya dari satu jalur gitu. Jadi dari banyak jalur. Karena itu bisa berbeda redaksionalnya. Ya. Bisa berbeda. Nah, ini menunjukkan saudara betapa ahli hadis itu di dalam meriwayatkan hadis itu betul-betul hati-hati ya, tidak asal-asalan. Ya, sehingga begitu telitinya. Gitu. Nah, wa fi riwayatin satu riwayat lahu baginya bagi Imam Bukhari disebutkan apa? Disebutkan Nabi menyebutkan ini, menceritakan ini. Ra'aitul lailata. Ra'aitu bermimpi. Ro'a di sini dia maksudnya bermimpi. Siapa saya? Ini sesuai dengan di awal hadis itu kan mimpi. Sebab ro'a ini bisa bermakna melihat. Ya, kalau melihat masdarnya itu ru'yatun. Ro'a yara ru'yatan. Ya, itu melihat. Tapi bisa juga bermakna mimpi. Ro'a yara ru'ya. Bukan ru'yatan tapi ru'ya itu mimpi. Nah, di sini lebih pas diartikan bermimpi sesuai dengan awal hadis ini. Ro'a itu bermimpi siapa saya, kata Nabi. Al-lailatah tadi malam. Bermimpi rajulaini. Dua orang laki-laki. Ataya datang siapa mereka ni kepadaku. Fa'akhraja maka mengeluarkan artinya membawa siapa rajulannya dua orang itu ni akan aku ila ardin muqaddasatin ila ardin ke bumi muqaddasatin yang suci. Ya, dua orang itu malaikat. Tsumma dzakarahu kemudian menuturkan siapa Nabi akan hadis ini, artinya panjang ini ya. Waqala dan bersabda siapa Nabi. Fantolakna maka pergi siapa kami ila nakbin kepada suatu lubang. Ila nakbin pada suatu lubang mislit tanuri yang seperti tungku. Tungku ini apa? Dapur api ya. Jadi tempat untuk menyalakan api untuk biasanya untuk memasak. Memasak suatu. Ya. Jadi kata sabda Nabi, kami ini Nabi beserta dua orang malaikat itu berangkat menuju satu lubang yang lubang itu seperti tungku dapur api. A'lahu adapun bagian atasnya. A'la dan bagian atasnya tanur itu dayyikun sempit. Dayyikun adalah sempit. Wa asfalu adapun bagian bawahnya. Wa asfalu adapun bagian bawahnya wasi'un luas. Jadi atasnya sempit, bawahnya luas. Yatawaqqadu menyala apa tanur itu. Dapur api itu menyala tahtahu di bawahnya. Artinya di bawah, ya seperti tungku itu ya. Di bawahnya menyala apanya? Naron apinya. Jadi di bawah tungku, di bagian bawah tungku itu ada api di situ menyala. Dan di situ ada manusia. Banyak orang laki perempuan di situ. Di dalam tungku itu. Faidhar tafa'at. Fa'idha maka apabila irtafa'at naik apa nar api itu. Fa'idha maka apabila irtafa'at naik apa nar api itu. Irtafa'u maka naik pula siapa mereka. Irtafa'u maka naik pula siapa mereka. Artinya ke atas lah naik. Mereka siapa? Orang-orang yang ada di dalamnya. Hatta sehingga kadu hampir siapa mereka
hatta sehingga kadu hampirnya mereka ayyakhruju akan keluar dari lubang itu. Jadi ini orang-orang yang di dalam tanur itu disiksa dengan ditaruh di tempat semacam tungku, dan di bawahnya itu ada api yang menyala. Ketika api menyala besar, maka api itu naik dan orang-orang yang dalamnya ikut naik. Wa idza khamadat, bila padam apa nar apa api. Wa idza khamadat, bila padam apa nar api, raja'u, maka kembali mereka fiha ke dalamnya, artinya ke dalam, artinya bagian bawahnya lah. Fiha ke dalamnya, dalam apa? Nyala api itu. Jadi tadi kan naik ke atas. Ketika api menyala besar, naik ke atas. Ketika apinya sudah padam, maka turun lagi, artinya jatuh ke bawah. Wafiyah, dan di dalamnya, di dalam api yang menyala itu, rijalun, adapun beberapa orang laki-laki. Rijalun, ada beberapa orang laki-laki. Wanisaun, dan beberapa perempuan. Wanisaun, dan beberapa perempuan. Uratun, yang telanjang. Uratun, yang telanjang. Jadi ini siksanya apa? Ini siksanya orang yang berzina, suka berzina. Jadi dibakar dalam tungku. Dah. Kemudian wafiyah, dan di dalam riwayat, ini kembali kepada riwayat kalau ini. Wafiyah, dan di dalam riwayatnya Imam Bukhari itu disebutkan hatta ataina. Hatta sehingga ataina mendatangi siapa kami. Kami itu Nabi dan 2 malaikat itu. Ala nahrin, kepada sebuah sungai min damin, dari darah. Ya, dari darah. Jadi airnya itu darah. Walam yasyukka, dan tidak ragu. Siapa perawi hadis? Ya. Ini artinya yakinlah bahwa itu memang hadisnya memang seperti itu gitu ya. Jadi Nabi dibawa oleh 2 malaikat itu kepada sebuah sungai yang airnya itu air darah. Fihi, yang di dalam sungai, fi yang dalamnya, dalam nahar sungai itu, rajulun, adapun seorang laki-laki. Qaimun, yang berdiri. Qaimun, yang berdiri ala wasatin nahri. Ala wasati, di tengah-tengah, an-nahri, sungai. Ala wasati, di tengah-tengah sungai. Wa ala syatti, dan pada tepi ya. Dan di tepi an-nahri, sungai. Wa ala syatti nahri, dan di tepi sungai, rajulun, adapun seorang laki-laki lain. Rajulun, seorang laki-laki lain. Jadi di sungai itu ada orang laki-laki yang di tengah. Kemudian ada orang laki-laki yang di tepi. Ya. Wa baina yadayhi, dan di hadapannya rajulun, laki-laki yang di tepi itu. Wa baina, dan di hadapan, wa baina yadayhi, dan di hadapan rajulun, laki-laki yang di tepi sungai, hijaratun, adapun batu. Hijaratun, adapun batu. Nah, fa'aqbala, maka datang ya. Ar-rajulu, siapa laki-laki, siapa orang laki-laki, allazi finnari, yang ada dalam sungai itu. Datang kepada laki-laki yang ada di tepi. Artinya mungkin untuk naik ke darat. Fa idza arada, maka bila bermaksud siapa rajul yang di sungai itu, ayakhruja, akan keluar dari sungai. Roma
maka melempar. Roma maka melempar ar-rajulu siapa laki-laki yang di tepi. Roma maka melempar ar-rajulu siapa laki-laki yang di tepi sungai. Melempar apa? Bihajarin dengan sebuah batu, diajarin sebuah batu. Fihi ke dalam mulutnya rajul laki-laki yang ada di tengah sungai itu. Fihi jadi melempar fihi ke dalam mulutnya. Fi yang pertama itu dalam, fi yang kedua fi itu mulut ya. Fihi ke dalam mulutnya ar-rajul alladzi finnari, orang laki-laki yang ada di tengah sungai. Ya. Jadi di sungai itu ada dua laki-laki, yang satu di tepi, yang satu di tengah sungai. Kemudian tengah sungai itu mau naik ke tepi, tapi oleh laki-laki yang ada di tepi itu dilempari batu, ya, tepat pada mulutnya. Kemudian faraddahu, maka mengembalikan siapa ar-rajulu yang melempar itu. Hu akan ar-rajul akan laki-laki yang di tengah sungai itu. Haitsu kana ke tempat berada siapa dia rajul yang di tengah sungai. Artinya akhirnya kembali ke tengah lagi gitu, sesudah dilempari batu. Faja'ala maka menjadi kullama setiap datang siapa rajulun fin nahri, rajulun fi wasatin nahri itu. Jadi laki-laki yang di tengah sungai dia khruja untuk keluar siapa dia keluar dari sungai. Ja'ala maka jadi gitu aja. Ja'ala maka jadi siapa rajul yang di tepi, ya, siapa laki-laki yang di tepi yarmi melempar siapa dia rajul yang di tepi fihi ke dalam mulutnya, ya, ke dalam mulutnya laki-laki yang di tengah sungai. Melempar apa? Dihajarin akan batu. Dihajarin dengan batu. Jadi ini tidak terjadi satu kali. Jadi setiap laki-laki yang ada di tengah sungai itu mau keluar, mau naik ke daratan, maka laki-laki yang di tepi sungai itu melempar batu, sehingga dia kembali ke tengah lagi. Fayarji'u, maka kembali siapa? Rajul, laki-laki yang di tengah sungai itu, kamakana, kembali ke tengah ya. Kamakana sebagaimana keadaannya semula gitu ya. Kamakana sebagaimana keadaannya semula. Ini siksa juga ya. Siksaan siapa ini? Ini siksanya orang yang pemakan riba ya. Ya, sisanya orang yang pemakan riba. Dah. Kemudian wafiha, dan di dalam riwayat Bukhari juga ini ya. Wafiha dan di dalam riwayatnya Bukhari disebutkan fasoida bi asyajarata. Fasoida maka menaikkan siapa dua orang malaikat itu ya. Bi akan saya asyajarata ke suatu pohon. Asyajarata ke suatu pohon. Fadakhala maka memasukkan siapa dua malaikat itu ni akan aku. Memasukkan daron ke sebuah rumah. Lam aro yang belum pernah melihat siapa saya. Lam aro yang belum pernah melihat siapa saya. Qottu sama sekali ahsana akan yang lebih baik ya. Ahsana lebih baik minha ketimbang daron, ketimbang rumah itu. Jadi oleh malaikat Nabi dibawa ke sebuah rumah yang
sangat baik yang belum pernah dilihat beliau gitu. Fiha, di dalam rumah itu rijalun, adapun beberapa laki-laki, syuyukhun yang tua, yang sudah tua ya, wasyababun, dan yang muda. Syabab itu jam syab, yang muda. Ini saudara adalah taman surga bagi orang-orang yang yang pejuang ya, mujahid yang mati syahid. Kemudian wafiha, dan di dalamnya, di dalam riwayat Bukhari disebutkan alladzi ra'aitahu. Ini apa, sepotong-sepotong ya. Jadi ini harus dirangkai dengan hadis yang sebelumnya. Disebutkan alladzi ra'aitahu, ini perkataan malaikat kepada Nabi. Alladzi ra'aitahu, alladzi, adapun orang. Ra'aita, yang melihat siapa engkau Muhammad, hu, akan orang itu, akan ladzi. Yashukku, yang menyobek. Yashukku, yang menyobek. Syidqahu, ayushaku, maaf. Yushaku, yang disobek. Atau dipecah ya, disobek. Syidquhu, apa, sudut mulutnya. Sudut mulutnya orang itu. Jadi ada orang yang disiksa. Siksanya itu mulutnya disobek dari depan sampai tembus ke belakang. Ya, itu siapa orang, siksanya apa? Fakadzabun, maka dia adalah pembohong. Fakadzabun, maka adalah pembohong. Yuhaddisu, yang bercerita bil kizbati, dengan kebohongan. Jadi bikin berita bohong dan disiarkan kemana-mana ya. Fatuh malu, maka dibawa anhu, dari dia orang itu. Fatuh malu, maka dibawa apa, al-kizbah, apa, kebohongan itu, anhu, dari dia. Hatta, sehingga tablugh, mencapai apa, kazbah, kebohongan itu al-afaq, ke penjuru apa? Penjuru dunia lah. Jadi ke kemana-mana artinya. Jadi ini pembohong yang menyiarkan kebohongannya sehingga tersebar kemana-mana. Ya, sekarang ini banyak seperti ini, berita-berita hoax. Nah, maka sisanya seperti itu. Jadi mulutnya itu disobek sampai dari depan sampai ke belakang. Fayusna'u, maka diperlakukan. Fayusna'u, maka diperlakukan bihi, dengannya, dengan orang itu, sesuatu ra'aita, yang melihat siapa engkau Muhammad. Ila yaumil kiamati, hingga hari kiamat. Jadi disiksa terus sampai hari kiamat. Ini belum kiamat, ini ya, belum di neraka. Jadi ini baru pendahuluan di alam barzakh, di kuburan. Jadi siksa itu bukan hanya di akhirat, bukan hanya di hari kiamat, tapi di kuburan itu ada siksa. Ya, kenapa? Sebab kuburan itu, kalau bagi orang yang baik-baik, itu adalah Raudatun min riyadil jinan, ya. Suatu raudhah, suatu taman dari taman-taman surga. Nah, tapi kalau kuburan itu kuburannya orang yang berbuat buruk, itu menjadi hufratun min hufarid nairan. Jadi apa? Menjadi hufrah, jurang dari jurang-jurang neraka. Artinya apa? Di situ sudah mulai ada siksa. Kalau ada orang mengatakan bahwa siksa kubur itu tidak ada, itu orang itu apa?
berarti menyalahkan hadis ya. Ini kan sudah jelas. Menyalahkan hadis. Tidak percaya kepada hadis. Ya sebab ada sebagian orang yang mengatakan begitu. Karena katanya karena tidak ada dalam Quran gitu. Padahal tidak semua yang tidak ada dalam Quran itu tidak semuanya lalu itu bohong. Jadi hadis itu kan penjelasan dari Al-Quran. Kalau kita tidak mau hadis, kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik. Nah, ya memang untuk mengamalkan hadis itu harus selektif. Artinya kita harus menilai hadis itu dulu apakah sahih atau enggak. Bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Ya, kalau Al-Quran jelas semuanya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Karena riwayatnya itu diriwayatkan oleh orang banyak. Tapi kalau hadis memang tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ada yang sahih, ada yang tidak. Tapi ini kan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Bukhari itu diakui oleh para ulama bahwa beliau itu adalah hadis-hadisnya sahih. Nah. Kemudian wa fiha dah wallahu alam. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwa kaya Allah. Wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atahuma waladan solihan. Ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya Allah memberitahukan kita bahwa kita manusia ini diciptakan oleh Allah awalnya itu dari satu jiwa, satu orang, yaitu Nabi Adam dan istrinya. Kemudian istrinya diciptakan lagi dari Nabi Adam, itu istri Hawa. Itulah cikal bakal manusia, awal manusia, yaitu manusia pertama, yang kemudian kawin lalu beranak pinak, berketurunan melalui hubungan badan yang akhirnya hamil, kemudian melahirkan. Nah, dan di ayat sebelumnya juga dijelaskan bahwa ketika Ibu Hawa itu hamil, Nabi Adam dan Ibu Hawa itu berdoa pada Allah. Berdoa supaya diberi putra yang soleh, ya. Sehingga akhirnya mau bersyukur. Ya. Kemudian di sini dilanjutkan. Kemudian Allah menjelaskan di sini tentang perilaku manusia yang menyimpang dari kebenaran. Falamma maka tatkala telah memberi siapa Allah huma kepada keduanya. Keduanya siapa? Suami istri. Suami istri itu memberikan apa? Waladan akan anak solihan yang soleh, yang baik. Baik ini bisa secara fisik ya. Jadi fisiknya bagus gitu. Ya. Ja'ala maka ketika sudah Allah memberinya putra yang baik. Ja'ala maka menjadikan siapa keduanya, suami istri itu. Lahu bagi Allah syuraka'a. Menjadikan syuraka'a akan sekutu, beberapa sekutu. Beberapa sekutu.
Wa fi qiraatin satu qiraat bi kasrisin dengan kasrnya syin wa tanwin dan tanwin. Syarikan gitu ya. Apa? Syirkan. Jadi syirkan. Sinnya kasroh. Kemudian tanwin syirkan. Ai syarikan maknanya syarikan sekutu. Ya. Jadi ketika sudah diberi putra yang baik, maka manusia itu kadang-kadang syirik, artinya mensekutukan Tuhan. Fima atahuma, fima dalam apa artinya nikmat, ata yang telah beri siapa Allah huma kepada mereka berdua suami istri itu. Ya sekalipun syirik ini bertingkat-tingkat. Ada syirik fil i'tiqad, ada syirik dalam amal. Yang kalau syirik dalam keyakinan i'tiqad ini sudah keluar dari Islam. Jadi misalnya menyembah berhala, sujud kepada berhala. Tapi ada syirik dalam amal, artinya orang melakukan amal tidak karena Allah tapi karena manusia. Itu juga disebut syirik sekalipun syirik asghar, syirik kecil. Riya itu. Tapi itu bibitnya ya dari syirik juga gitu. Nah, jadi di sini ketika Allah sudah memberi anak kepada suami istri itu, maka suami istri itu menyekutukan Tuhan dalam apa yang diberinya. Artinya ya mungkin dia menganggap bahwa anaknya yang lahir itu berkat usahanya, kerja kerasnya misalnya. Ya, kalau hanya itu yang dipercaya, jadi karena teknologi canggih itu. Sebab syirik itu bukan hanya percaya kepada jimat atau kepada berhala, bukan. Syirik itu bisa kepada kemampuan diri, bisa kepada kemampuan teknologi. Sampai menafikan kekuasaan Allah. Nah, tapi kalau tidak menafikan kekuasaan Allah itu tidak syirik. Jadi menggunakan berusaha kerja keras dengan menggunakan alat yang canggih, teknologi misalnya. Nah, itu sebagai bentuk ikhtiar, sebagai bentuk usaha. Tapi kita tidak menganggap bahwa itu penentu hasil. Yang menentukan hasil itu Allah. Nah, kalau begitu tidak syirik. Sebab memang usaha itu memang diperintahkan. Yang tidak boleh itu kalau mengandalkan. Tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada usaha. Disitulah ada benih-benih syirik. Ya sekalipun tidak tegas mempertuhan selain Allah. Ya, kadang-kadang ada orang yang mengandalkan kemampuan dirinya, mengandalkan teknologinya dan sebagainya. Bukan tidak boleh. Jadi kita meningkatkan, mengembangkan kemampuan diri itu adalah diperintahkan. Termasuk menggunakan teknologi itu diperintahkan. Tapi tetap kita mengandalkan Allah, tawakalnya kepada Allah. Nah, di sini bentuk syiriknya apa di sini? Ya, bentuk syiriknya ini. Bitasmiyatihi Abdul Haris. Bitasmiyati dengan memberi nama anak itu, alat itu. Diberi nama apa? Abdul Haris. Harisi. Abdah ini budak, hamba. Haris ya mungkin apa maknanya apa? Petani ya. Jadi bukan Abdullah, mestinya kan
kalau kata abdun itu harus disandarkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan lain-lain. Itu termasuk nama yang terbaik ya. Jadi al-abadilah. Jadi lafal abduh yang disandarkan kepada Allah maupun kepada nama-nama yang lain, nama-namanya yang lain. Asmaul Husna. Nah, karena itu tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Apalagi jelas-jelas disandarkan kepada nama berhala. Dulu di masa jahiliyah itu nama-nama orang musyrik Mekah itu diberi, kadang-kadang diberi nama Abdul Uzza. Uzza itu berhala. Ya. Tapi kadang-kadang karena ketidaktahuan, ya, lalu membuat nama yang bisa bermakna syirik. Nah, kalau karena tidak tahu ya namanya orang tidak tahu. Tapi sebaiknya dirubah kalau sampai punya nama seperti itu. Ya. Sekalipun lafal abdu itu tidak selalu bermakna budak atau hamba. Ya. Ada hadis yang mengatakan ta'isa abdud dinar. Ya. Ada yang ada Abdul Qofa. Qofa itu apa? Tengku. Orang yang suka tidur ya, itu disebut Abdul Qofa. Nah, kalau itu kan kata kiasan, bukan yang sungguhnya. Tapi tetap saja kalau dijadikan nama tidak bagus. Nah. Wala yang bagi padahal tidak syuk ya, tidak pantas lah. Ayakuna akan ada siapa walad itu anak itu abdan sebagai hamba illalillah kecuali bagi Allah. Jadi kita ini hanya jadi hamba bagi Allah, tidak boleh, tidak bisa jadi hamba selain Allah. Hamba dalam arti, kenapa? Sebab Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang berkuasa pada kita. Nah, jadi kalau umpamanya ada budak dulu ya, perbudakan, dan itu diakui dalam Islam itu dulu. Bagaimana kalau umpamanya dikatakan ini abdun li Zaidin, ini budak bagi Zaid. Itu budak, ya kalau budak dalam pengertian orang yang dibeli, dijadikan haddam, ya boleh-boleh saja. Sebab itu bukan budak dalam pengertian hamba Allah, penciptaan Allah. Ciptaan bukan makhluk. Nah. Walaysa bi isyrakin fil ubudiyati. Walaysa dan tidak ada apa penamaan itu, tasmiyah tadi. Bi isyrakin adalah syirik fil ubudiyati di dalam ubudiyah dan penghambaan. Jadi tidak sampai ke tingkat syirik dalam penghambaan atau keyakinan. Kenapa li ismati Adam karena terjaganya Nabi Adam. Nabi Adam sebagai nabi itu tidak mungkin syirik. Waruya dan diriwayatkan, warawa dan meriwayatkan Samuratuh. Siapa? Samurah. Sahabat Samurah, anin Nabi dan Nabi. Kalau bersabda siapa Nabi? Lamma tatkala waladat melahirkan. Hawa siapa? Siti Hawa istrinya Nabi Adam. Pofa maka mengelilingi biha akan Hawa itu iblis. Siapa iblis? Ya, iblis ini musuh bebuyutan manusia yang dia itu iri ya, dengki kepada manusia karena gara-gara manusia iblis itu dikutuk Allah. Ya. Jadi ketika ibu Hawa, Siti Hawa itu melahirkan, iblis itu selalu mengelilingi dia. Wa kana ada sa'an la ya'isu tidak pernah hidup lahu bagi Hawa waladun seorang anak. Jadi sering melahirkan tapi mati semua gitu. Akhirnya iblis itu menggoda, merayu. Faqul berkata siapa iblis kepada ibu Hawa itu, Sami Abdul Haris, Sami namailah anakmu itu
Sami menamailah hi akan anakmu itu Abdul Haris. Fainau maka sungguhnya walad anak itu Yaisu akan hidup. Fasammat maka menamai siapa Hawa akan walad. Jadi namanya Abdul Haris. Fa'asya maka hidup. Maka hidup apa anak itu. Fakana maka ada zalika apa penamaan Abdul Haris min wahyi syaitan ialah dari godaan setan. Wa amri dan perintahnya setan itu iblis. Ya, bisa saja setan itu ketika memberikan saran itu lalu jadi kenyataan, bisa. Ya hanya kebetulan aja. Jadi jangan lalu menganggap wah kalau gitu setan pasti benar. Itu tidak. Kita kan sering percayaan kepada peramal atau kepada apa. Ya. Padahal manusia itu tidak akan mengetahui barang gaib. Memang ada orang-orang tertentu yang diberitahu Allah, tapi kita tidak bisa meyakini apakah dia diberitahu Allah atau hanya rekaan saja. Karena itu selain kepada Nabi dan Rasul, kita tidak bisa mempercayai dengan 100%. Ya perihal ada kebetulan yang ramalannya itu tepat, ya kita tidak mengingkari, bisa saja memang terjadi seperti itu. Karena orang ngomong itu bisa saja suatu ketika tepat. Dan itu dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim bisa saja Allah memberitahu dia gitu, tentang yang gaib. Tapi tetap saja itu dari Allah pengetahuan itu, bukan dari dirinya sendiri. Nah. Rawahul Hakim meriwayatkan akan hadis ini siapa Imam Hakim. Wakil berkata siapa Hakim sahihun, hadis itu sahih. Wa Tirmidzi dan juga Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis. Wakil berkata siapa Tirmidzi hasanun gharib. Hadis ini hadis hasan gharib. Gharib ini langka atau aneh. Dikatakan gharib karena memang aneh gitu. Ya. Jadi ini kadang-kadang manusia begini. Manusia ketika kepepet, ketika punya kebutuhan, berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan bertauhid, gitu, tidak syirik. Tapi ketika sudah diberi apa yang dia minta, lah ini mulai menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Ya. Bisa dengan dirinya, merasa dirinya mampu ya. Bisa juga dengan makhluk yang lain, termasuk teknologi. Nah. Fata'ala Allah, maka mahaluhur Allah amma dari sesuatu yusyrikuna yang menyekutukan siapa mereka siapa? Ahlu Mekah artinya penduduk Mekah yang syirik waktu itu ya, tidak bihi menyekutukan bihi dengan Allah. Apa yang disekutukan mereka dengan Allah? Minul asnam, dari berhala-berhala. Jadi Tuhan itu maha luhur. Luhur itu artinya jauh, mustahil gitu ya. Jadi mustahil ada sekutu bagi Allah. Apalagi yang disekutukan itu adalah berhala yang dibuat dari benda mati. Apakah itu batu, kayu, dan lain-lain. Ya. Kan berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan untuk melindungi orang lain, melindungi dirinya saja tidak bisa. Nah, kok itu yang disembah? Lah ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Jadi mestinya yang disembah itu adalah zat yang maha kuasa, yang tidak bisa dilawan, ya, tidak bisa ditolak kehendaknya. Ya,
kalau sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa termasuk untuk dirinya sendiri, ini sama sekali tidak pantas untuk disembah. Ya sekalipun banyak orang yang beralasan itu kan hanya simbol ya. Tapi simbol itu kan ada batasnya. Nah, wal jumlah itu ada pun jumlah. Fata'allam syirku itu musabbabatu apa? Ialah jumlah musabbab. Artinya yang diakibatkan oleh yang sebelumnya. Atfun ala khulaqakum, atfun ialah ataf kepada lafaz khulaqakum yang ada di atas, di muka. Wa ma dan adapun lafaz bainahuma yang ada di antara keduanya, antara jumlah dan khulaqakum itu i'tiradun adalah i'tirad itu apa? Sisipan. Atau ada bisa disebut jumlatun mu'taridah. Jumlah yang disisipkan, artinya antara dua kata yang berhubungan erat. Ya. Jadi ini saudara Allah menceritakan cerita tentang karakter manusia. Tentang bahwa manusia itu kadang-kadang ketika dia itu sudah mendapat nikmat, sebelum mendapat nikmat dia doanya kepada Allah. Tetapi sudah mendapatkan nikmat, dia sudah mulai berperilaku menyimpang, mulai syirik. Ayusyriku nama la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Dah wallahu alam. Kalamun qadimul la lu sama'u tanazzaha an qawli fi'li wa niyya bi ashtafi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa فيا رب متني بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلي ويا رب وفقني بتقوى